Eits, jumlah harta warisan yang akan diterima oleh ahli waris dapat berkurang loh apabila kita tidak bisa mengantisipasi sejak awal beberapa kendala yang kita bisa identifikasi. Apa saja sih kendala yang akan mengurangi jumlah warisan yang akan diterima oleh ahli waris? Yuk kita simak video berikut ini. Halo, salam planners. Ketemu lagi dengan saya Sanjaya dari Champion Web Planner. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai 4P, yaitu kendala yang bisa terjadi dalam proses transfer harta waris yang telah kita bahas di sini ya. Ya, sekarang kita bicara tentang kendala yang terakhir, yaitu kendala keempat, yaitu tentang pengurangan harta waris. Loh, memang bisa harta waris berkurang? Tentu saja bisa. Apa saja sih faktor-faktor yang dapat mengurangi harta waris yang akan diterima oleh ahli waris? Nah, tentunya para planners sebagai calon pewaris tidak ingin ini terjadi, bukan? Tidak ingin harta yang akan diberikan oleh ahli waris jumlahnya akan berkurang, baik sedikit ataupun banyak. Oke, nah kita bahas kendala pertama, yaitu apa? Ya kita sudah bahas di video video sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang utang. Adanya utang dari pewaris. Ya, pewaris bisa mungkin punya usaha ataupun memang punya utang pada saat ingin memiliki aset tertentu dan lain-lain. Ya intinya pewaris ini memiliki utang. Nah, ketika pewaris ini meninggal dunia, maka utang ini akan diwariskan kepada ahli waris. Nah, otomatis jumlah warisan yang diterima oleh ahli waris akan dipotong hutang dulu. Nah, itu yang harus dihitung-hitung. Apabila para planners sebagai calon pewaris ingin memberikan warisan dengan nilai tertentu yang memang disepakati ataupun ya ibaratnya memang yang diinginkan, seperti misalnya saya ingin memberikan warisan senilai 1 miliar. Nah, pastikan dulu ya ada hutang atau tidak. Kalau misalnya ada hutang, solusinya apa? Ya, pertama, kita siapkan dana lain selain 1 miliar ini untuk bayar hutang andaikan kita tiada dan belum sempat bayar hutang. Ya. Kemudian atau apa? Ya, atau siapkan juga aset-aset untuk bayar hutang tersebut. Nah, solusi ketiga untuk mengatasi kendala hutang ini adalah siapkan kontrak uang pertanggungan atau santunan senilai hutang tersebut. Sehingga ketika para planners mengalami ibaratnya musibah meninggal dunia, maka akan keluar sejumlah uang santunan yang digunakan untuk membayar hutang. Nah, otomatis jumlah harta waris yang diterima tentu sudah bersih. Karena Pak utangnya sudah dibayar lewat nanti uang kontrak uang pertanggungan. Oke, nah ini adalah kendala pertama. Bagaimana kendala kedua? Ya, kendala kedua kita bicara tentang adanya wasiat atau tidak. Ya ingat, wasiat ya kita udah bahas juga di video sebelumnya. Andaikan para planner sebagai calon pewaris ingin memiliki wasiat tertentu dan tidak ingin mengurangi jatah harta waris yang akan diterima oleh ahli waris, maka bagaimana dong solusinya? Ya, solusinya adalah ya mirip dengan utang tersebut. Pertama adalah ya siapkan aset atau harta tertentu ya untuk ya yang ya di luar harta waris yang akan diwariskan. Ya, ibaratnya yang untuk khusus wasiat. Nah, untuk wasiat ini apabila tidak ada hubungan darah ataupun hubungan perkawinan, maka tidak bisa menggunakan kontrak uang pertanggungan. Andaikan masih ada hubungan darah ataupun hubungan perkawinan, maka solusi berikutnya adalah sama, yaitu melalui kontrak uang pertanggungan. Ya. Nah, itu kendala kedua. Nah, ada kendala lain atau tidak? Ada kendala ya. Kendala ketiga adalah, nah ini yang mungkin kita tidak harapkan, yaitu apa? Tentang adanya sengketa warisan. Ya, apabila terjadi sengketa warisan, tentu semua beberapa ahli waris ini, para ahli waris
akan saling ya berselisih dan ingin memperjuangkan yang menurut mereka ya saya lebih berhak dengan nilai sekian yang terkait tentang pembagian harta waris tentunya. Nah, kalau seperti ini, maka masing-masing akan memilih jalur ya biasa jalur hukum ya, dan akan menggunakan ya pengadilan, jasa pengacara dan lain-lain. Dan tentunya ketika menggunakan fasilitas pengadilan, jasa pengacara dan lain-lain, tentunya ada biaya administrasi yang mau tidak mau harus dikeluarkan. Dan tentunya apabila lewat jasa seperti pengacara, ya akan dipotong sekian persen dari nilai harta yang diperjuangkan. Nah, otomatis jumlah harta bersih yang akan diterima oleh ahli waris akan jauh berkurang. Betul kan? Ya, tentang nominal berapa persen yaitu ya silakan kontak ya pengacara ataupun yang terkait notaris ataupun ahli hukum. Nah, terus bagaimana dong solusinya? Ya solusinya ya usahakan jangan sampai terjadi sengketa. Yang pertama yaitu tingkatkan ikatan kekeluargaan seperti yang kita sudah bahas di pembagian harta waris. Yang kedua apa? Yang kedua, ya pada saat para planner sebagai calon pewaris masih ada, ya dikomunikasikanlah mungkin kira-kira hukum waris apa saja yang akan digunakan pada saat nanti andaikan kita tiada dalam hal pembagian harta waris. Dan ya masing-masing para ahli waris ini ya usahakan ya tidak ada masalah dengan hal tersebut, sehingga ketika pewaris tidak ada maka ya harta waris yang akan dibagi ya sudah mereka sudah terima seperti perjanjian sebelumnya. Nah, itu adalah kendala ketiga. Nah, bagaimana kendala berikutnya? Apakah ada kendala berikutnya? Ada. Kendala ini kelihatannya tidak terlalu dipikirkan atau mungkin terlupakan, yaitu apa? Tentang adanya biaya atau pajak terkait harta waris. Nah, para planners, apabila para planners memiliki harta warisan berupa ya fisik, ya berupa bentuknya real, misalnya yang paling terkenal adalah properti ataupun kendaraan. Nah, bagaimana tentang properti ini? Apakah akan diterima utuh oleh ahli waris? Utuh memang utuh kelihatannya, bendanya utuh. Akan tapi yang perlu diingat apa? Ingat, ketika kita memberikan warisan berupa properti ataupun investasi berupa real, khususnya properti, nah maka si sertifikat milik dari properti ini, milik siapa namanya? Otomatis nama pewaris. Dan ketika pewaris tidak ada, otomatis nama ini harus dialih-namakan kepada ahli waris yang memang berhak. Nah, untuk penggantian nama pada sertifikat ini tentu ada biayanya. Walaupun ini adalah warisan, bukan jual beli. Nah, ada sedikit perbedaan dalam hal tentang jual beli dengan warisan, akan tapi tetap ada biayanya. Ya, untuk properti yang untuk warisan itu acuannya biayanya itu dihitung dari mana? Dihitung dari disebutnya NJOP, nilai jual objek pajak yang tertera dalam PBB, ya, surat pajak bumi dan bangunan. Di situ ada berapa harga tanah dengan harga bangunan. Nah, itu ada nilainya, dan itu nanti akan dikalikan dengan nilai rumahnya jadi berapa, dan tentunya setiap tahun akan berbeda, betul ya? Dan biasanya akan naik. Nah, kalau misalnya saat ini kita bicara, kita masih calon pewaris sehat-sehat, nah, terus andaikan pada saat nanti kejadian tiada, kapan? Misalnya 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, tentu harga di PBB-nya akan berbeda, betul? Nah, oleh karena itu, maka nilai rumah ini akan berbeda pula, akan meningkat. Faktor pengalinya adalah 5% biasanya. 5% dari nilai NJOP ini, nanti memang ada faktor pengurang, ada NJOP TKP ya, tidak kena pajak. Itu bervariasi tergantung wilayahnya. Ada yang 350 juta. Ya, tapi 350 juta, andaikan nilai rumahnya sekarang 2M, nanti 10 tahun lagi mungkin bisa jadi 3M, 4M, dikurangi 300 juta, ya mungkin bedanya dikit, terus dikalikan 5%, jangan lupa. Itu adalah pajak atau biaya yang perlu dikeluarkan. Oleh siapa?
Nah, ini pertanyaannya, oleh siapa? Andaikan ya pewaris tidak menyiapkan dana untuk hal ini, maka yang akan terkena beban adalah siapa? Ya ahli waris, karena kan ahli waris ini yang ingin mengubah namanya menjadi milik dia. Nah, bagaimana kalau tidak mengubah nama? Ya tentu properti ini tidak sah menjadi milik ahli waris. Ya, dan tidak bisa diapa-apakan lagi. Misalnya mau dijual juga kan tentu harus balik nama dulu, dan seterusnya. Nah, jadi bagaimana dong solusinya supaya kita bisa meminimalkan biaya ini? Ya, pertama, ya tentu siapkan dana khusus untuk ini. Dari pewaris tentunya, kalau misalnya tidak ingin mengurangi jumlah yang diterima oleh ahli waris. Ya, siapkan dana khusus atau alokasi aset khusus untuk bayar biaya yang ini yang akan timbul. Nah, atau solusi kedua adalah sama seperti sebelumnya, tentang gunakanlah alat yang disebut kontrak uang pertanggungan atau uang santunan. Dan dengan kontrak uang pertanggungan ini, maka uang pada saat kita meninggal, uangnya digunakan untuk bayar biaya. Oke, dan tentunya berarti ahli waris menerima utuh apa yang memang diwariskan oleh pewaris. Betul? Nah, inilah beberapa kendala dalam hal pengurangan harta waris yang mungkin terjadi. Ya, kelihatan sepele, tapi apabila terjadi pengurangan tentu tidak enak rasanya, betul nggak? Apalagi jumlahnya tidak sedikit. Nah, oleh karena itu, sebagai calon pewaris, tentu dipertimbangkan siapa yang akan menanggung hal tersebut. Apakah dibiarkan kepada ahli waris, atau pewaris yang ingin mengantisipasi apabila terjadi pengurangan, khususnya bicara tentang pajak maupun utang. Oke? Nah, kita sudah selesai membahas tentang 4P, ya, kendala yang mungkin terjadi dalam proses transfer harta waris. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat, ya. Dan pada video selanjutnya, kita akan membahas kebalikan dari topik hari ini, yang tadi tentang pengurangan. Ada nggak sih caranya bagaimana bisa menambah jumlah warisan yang akan diterima oleh ahli waris? Kelihatannya ada, kemungkinan ada. Kita akan bahas di video berikutnya. Oke? Nah, apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman yang lain supaya mereka bisa mendapatkan edukasi yang lengkap tentang antisipasi kendala yang terjadi dalam proses transfer harta waris. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you!